Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Anita Jasman, mahasiswa PPG Guru Tertentu batch 1 tahun 2025 dengan NIM 20242063132853, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengikuti ujian kinerja di SDN 23 Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tepatnya di kelas 4 mata pelajaran IPAS, materi bagian tubuh tumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ananda Fadli, boleh pimpin doanya, Nak? Berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni faman. Artinya, ya Allah, berikan kami ilmu dan pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillah. Hari ini siapa teman kita yang nggak hadir? Ada? Windu kenapa? Ada yang tahu? Demam. Sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit, demam, cepat sehat dan bisa berkumpul kembali bersama kita di kelas. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, Allah cepat, anak hebat, bersemangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Oke. Sehat semuanya? Sehat. Baik kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum berangkat ke sekolah tadi, apa yang anak-anak ibu lakukan di rumah? Sarapan. Berpamitan, pintar sekali. Mandi. Gosok gigi. Salam, gosok gigi. Sarapan, ada yang tak sarapan nggak tadi pagi? Tidak, alhamdulillah. Sarapan apa, Nak? Nasi goreng. Ada yang lain? Nasi lemak. Mie goreng. Ada yang makan nasi padang? Oke, nasi terbuat dari apa? Padi merupakan tanaman. Jadi tanaman sangat bermanfaat sekali bagi kita. Harus kita jaga. Oke. Biar anak-anak ibu lebih fokus lagi, kita akan melakukan yang namanya latihan stop. Latihan stop ini untuk agar anak-anak ibu fokus. Coba posisinya berdiri tegak. Berdiri tegak, hirup nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Berarti udah siap untuk belajar? Siap. Oke. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk memupuk rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Semuanya dalam posisi berdiri bernyanyi dengan hikmat.
Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita lanjut belajarnya, Ibu mau mengingatkan lagi kesepakatan kelas kita. Sebentar. Kendala teknis. Bentar ya. Oke. Sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu ingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Ada yang masih ingat apa kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas rapat. Satu, belajar sampai masuk. Dua, mengajari murid-murid. Tiga, belajar dan satu. Empat, Belajar sopan dan satu. lima, Jaga kebersihan kelas dan sekolah. enam, Pesan dan nasihat ku dengarkan, ku taati dan ku laksanakan. Oke. Apa yang kamu lakukan ketika guru kamu sedang berbicara? Diam dan mendengarkan tetap sekali. Apa yang kamu lakukan ketika guru kamu bertanya? Oke. Apa yang akan kamu lakukan ketika nanti kamu berdiskusi? Bekerja sama, pintar sekali. Apalagi? Menerapkan ide, memunculkan ide atau gagasan. Apa yang kamu lakukan jika ada teman kamu yang presentasi? Mendengarkan, memberi pertanyaan, menjawab jika ada yang bertanya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, semuanya agak lemas, kita ice breaking dulu nak. Semuanya boleh berdiri. Kita ice breaking dulu. Aku pohon jambu, sikap pohon jambu. Hap. Aku pohon jambu, tinggi dan rindang. Ini dahanku, ini rantingku. Jika tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke kiri, Krek, 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 jika tumbang ke depan, krek, krek, krek. jika tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Oke, udah hilang sakit-sakit pinggangnya tuh. Boleh duduk dulu. Ada yang suka makan jambu nggak? Ada. Di rumahnya punya pohon jambu? Punya. Jambu adalah tanaman yang penting juga buat kita karena kita makan. Jadi harus bisa kita jaga. Sekarang di lingkungan sekolah kita coba perhatikan tanaman apa saja yang ada? Sukun, cabe, ya di kebun kita. Tomat, apalagi nak? Bunga, tepat sekali. Dari tanaman yang ada di lingkungan sekolah kita, bagian tubuh tumbuhan apa saja yang kamu lihat? Akar, ya. Apalagi? Daun, bunga, batang, buah. Sekarang apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Tahu? Bagaimana tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang? Oke. Ini materi kita hari ini akan membahas tentang bagian tubuh tumbuhan. Ini nak ya. Bagian tubuh tumbuhan. Ini akan kita pelajari. Tujuannya apa? Perhatikan ya. Tujuannya melalui kegiatan menyimak tayangan video dan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, diskusi kelas, dan tanya jawab, peserta didik dapat menunjukkan sikap dimensi profil lulusan dengan baik. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusinya dengan tepat. Nah, melalui pembelajaran hari ini, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa belajar dengan baik, aktif, dan mendengarkan serta bekerja sama dengan baik. Bisa dipahami, nak? Oke. Bentar ya. Ini tanaman apa? Cabe. Cabe. Punya di rumah nggak? Punya. Ini apa namanya, nak? Akar. Ini? Daun. Ini? Buah. Buah. Ini? Batang. Batang.
Setiapnya ada bagian-bagian tubuhnya. Sama seperti kita manusia, ada bagian-bagian tubuh. Tangan, kaki, mata, telinga. Ada fungsinya masing-masing? Ada. Mata fungsinya untuk melihat. Telinga untuk mendengar. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup seperti kita manusia dan hewan. Dia juga punya bagian tubuh dan fungsinya masing-masing. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Dah? Oke. Nanti Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang bagian tubuh-tubuhan. Anak-anak Ibu mohon cermati videonya, catat bagian-bagian penting yang dirasa perlu dalam kelompok masing-masing yang telah kita bagi sesuai asesmen awal, sesuai minat anak-anak Ibu. Ada kemarin kelompok apa? Kelompok visual, kelompok kinestetik yang suka menempel, menggunting-gunting, dan kelompok auditori yang menonton video dan mendengarkan. Boleh nak dikeluarkan dulu buku dan penanya, persiapan menonton video. Keluarkan buku dan pena, pegang aja ya. Yang dirasa perlu boleh nanti dicatat. Adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang Tolong diperhatikan dan simak baik-baik ya. Yang dirasa perlu boleh dicatat. dan juga ada buah Boleh keluarkan buku dan yang penanya. sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat Ananda Yusuf. berkembang dan berbuah? Lagi nah. Lagi. Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, disimak ya. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Bentar stop dulu aja. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil
dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Thank you. Oke, dari video yang udah kita saksikan tadi, apa-apa saja bagian tubuh tumbuhan yang kamu ketahui? Akar, batang, daun, lagi buah, ada bunga dan biji. Apa fungsi utama dari akar? Boleh gunakan mic-nya, Nak. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Iya, pintar sekali, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Kita kasih dulu apresiasi untuk Ananda Fadli. Ikut ya, 1, 2, 3. Oh, keren. Oh, keren. Oh, keren. Mantap. Oke. Yang kedua, bagaimanakah daun bisa membantu proses fotosintesis? Yo, tadi di daun katanya terjadi peristiwa fotosintesis. Bagaimana daun bisa membantu proses fotosintesis? Ananda Rehan? Pintar sekali, dengan menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi. Apa fungsi utama dari batang? Pintar Ananda Jadid, menyalurkan hasil fotosintesis. Yuk kita kasih apresiasi untuk Rehan dan Jadid. Oh, keren. Oh, keren. Yang terakhir, apa yang terjadi jika salah satu bagian tubuh tumbuhan tidak berfungsi dengan baik? Ananda Fadli, boleh? Jika bagian tumbuh-tumbuhan salah satunya tidak berfungsi, maka tumbuhan itu akan kekurangan nutrisi atau mati. Iya, pintar sekali Ananda Fadli. Jika salah satu bagiannya tidak berfungsi, maka dia akan kekurangan nutrisi dan bisa mati. Oke, sekarang perhatikan. Jadi, nah, ini gambar apa? Nih, apa nih? Tomat. Tomat. Suka makan tomat nggak? Suka. Ini bagian apa? Akar. Ini daun. Nih bunga. Yang ini batang. Setiap bagiannya memiliki fungsi masing-masing. Kita lihat fungsinya. Yang pertama ada namanya akar. Fungsi akar yaitu menyerap air dan nutrisi dari tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman sebagai penyokong sehingga tanaman bisa berdiri kokoh serta menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Ubi. Pintar sekali Ananda Naila. Yang kedua ada namanya bagian tubuh tumbuhan yaitu batang. Batang berfungsi menopang struktur tanaman secara keseluruhan, mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun dan bagian tanaman lainnya, mempertahankan ketinggian tanaman. Selain itu, batang juga berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, ada yang namanya daun. Ini sangat penting ya, Nak ya, karena di daun terjadi peristiwa apa?
Fotosintesis. Fotosintesis, proses tanaman memasak makanan. Di sini dia mengubah cahaya matahari menjadi energi. Nih, yang tadi nih. Mengubah cahaya matahari menjadi energi yang disimpan dalam bentuk glukosa. Menyimpan cadangan air dan makanan serta berfungsi sebagai tempat pertukaran gas di atmosfer. Gas apa? Ananda Fadli boleh? Karbon dioksida dan oksigen. Oksigen, menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Pintar sekali Ananda Fadli. Selanjutnya ada yang namanya bunga. Suka bunga nggak? Suka bunga nih. Bunga fungsinya sebagai alat reproduksi tanaman yang memainkan peran kunci dalam pembuahan dan pembentukan biji. Ini nak ya. Seringkali dengan menarik perhatian serangga atau hewan lain untuk proses penyerbukan. Pernah lihat pohon mangga? Pernah. Sebelum ada buah dia terlebih dahulu apa? Berbunga. Ini dia nak ya. Nih. Berbunga. Lalu akan terjadi nanti namanya proses penyerbukan sehingga terjadilah pembuahan. Terbentuk nanti biji. Oke, selanjutnya. Ini dia nak. Setelah bunga ada namanya buah. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nih, tempat cadangan makanan dan melindungi serta menyebarkan biji tanaman sehingga membantu kelangsungan hidup spesiesnya. Karena di dalam buah ini ada biji. Yang terakhir, bagian tubuh tumbuhan ada namanya biji. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Ya, karena dapat menghasilkan tanaman baru serta membantu penyebaran tumbuhan ke area yang baru. Pernah lihat nggak biji seperti biji rambutan, durian itu mengeluarkan tunas baru? Pernah. Misal kita habis makan rambutan, kita letak tuh ke tanah, ke pot, itu dia tumbuh tunasnya nanti. Itu artinya dia menjadi tanaman baru. Jadi penting sekali nak ya ini juga sebagai alat perkembangbiakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tak ada, kita akan mempelajari materi ini lebih lanjut dalam kelompoknya masing-masing yang udah kita bagi sesuai asesmen awal kita, yaitu ada kelompok visual. Ini yang suka mewarnai nih. Ada yang suka mendengar dan menonton dan suka menempel. Visual, auditori, dan kinestetik. Nah, masing-masing kelompok nanti akan diberikan tugas sesuai minat dan gaya belajarnya. Oke. Nah, Ibu, ini udah agak lemas lagi nih. Kita ice breaking dulu lah sebelum lanjut ke diskusi kelompoknya. Yuk semuanya. Aba-abanya, kalau Ibu bilang 1, bilang hai. Kalau Ibu bilang 2, bilang gemes. Kalau Ibu bilang 3, bilang apa nih? Iya, itu kan. Yuk, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, gemes. 3, iya, gitu ya. 1, hai. 2, 3. Kalau eyanya kemana lagi nak biasanya orang tuh? Tadi lagi kan 3. Oke, luar biasa. Dah, kita lanjut. Masing-masing kelompok untuk visual nanti akan Ibu berikan seperti ini, gambar tumbuhan dan ada bagian tubuhnya serta fungsinya. Kamu nanti bisa cermati dengan baik. Di sini dibaca ulang kembali. Untuk kelompok auditori nanti akan menonton tayang ulang lagi video tentang bagian tubuh tumbuhan. Sementara kelompok kinestetik nanti akan mengamati langsung tumbuhan atau tanaman asli. Untuk lembar kerja masing-masing kelompok, ini ada lembar kerjanya ya, diperhatikan, dicermati, kemudian kerjakan tugasnya per kelompok. Dalam diskusi kelompok semuanya harus bekerja sama, jangan sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Agar cepat selesai. Dengarkan juga ide temannya. Untuk kelompok visual, ini tulis nama di sini. Ini diwarnai, tulis bagian tubuh tumbuhannya serta fungsinya. Untuk kelompok auditori ada tumbuhan, bagian kotak ini diisi bagian tubuhnya, sementara di bawah
dipasangkan antara bagian tubuh tumbuhan dengan fungsinya. Tarik garis. Untuk kelompok kinestetik, ini ada kartu gambar tentang tubuh tumbuhan. Nanti ada kartu juga tentang fungsi tubuhnya. Cocokkan mana yang sesuai, kemudian ditempel. Paham tugasnya masing-masing? Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Oke, kita lanjut ya. Bekerja bersama-sama. Oke, dicermati di visual. Boleh diwarnai dan diisi ya. Untuk kinestetik, kerjakan bersama-sama nak ya. Nah, tumbuhannya masih ada. Ini nanti mencermati video lagi. Ini dibuat bersama-sama. Tulis dulu nama anggotanya. Dibaca lagi. Ntar ya, Bu ambil videonya. Boleh diputar duduknya nak. Oke, ini mencermati lagi tayangan video yang tadi. Dan air dari dalam tanah akan mengantarkan Cermati nanti dituliskan ya. tumbuhan lainnya ke tempat hasilnya makanan sebab Gunakan ini biar jelas. Boleh. dan hidup laut mengantarkan makanan Nanda Rehan, ayo. bagi Sama-sama nak ya kerjanya, yuk. Dibaca, ditulis lagi, tulis aja di sini. Ketuanya, anggotanya siapa? Nanti baru ini ya. tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Jaga dan tanaman tetap kokoh. Ananda Zira. Nih dia mati ya. Dia mati, nanti apa fungsinya? Membuat tanaman lebih tegar dan kokoh. Nampak videonya Bintang? Bintang boleh ke sini sedikit kalau ada. Nah. Nah Kia boleh tengok nak. Nah, yuk kerja kelompok tuh harus bersama-sama. Iya buat nak buat. Nih dia mati. Sambil didiskusikan nanti presentasinya macam mana. Ini kan jelas nah, apa nih bagian-bagian tubuh tumbuhannya. Cermati baik-baik ya. Nanda Bintang. Kasih tahu. Tarik lagi, tarik garis lurus tuh. Yang sesuai dengan fungsinya. Nanda Yusuf. Yusuf kan di sini. Diskusikan nanti tampilnya seperti apa gitu. Siapa yang nanti yang menyajikan apanya presentasinya.
Dibaca aja baik-baik. Jadi pas presentasi nanti bisa lancar. Yang udah diamati letakkan baik-baik. Kan nampak jelas nih apa saja bagiannya. Sama-sama biar cepat selesainya. Ini tembakan. Kalau udah siap diskusi aja dulu apa kayak mana presentasinya nanti latihan dulu ya. Bahkan Itu pakai warna gelap. itu kalau jelas nanti cantik warnanya tuh. Siap? Coba dicek lagi. Udah tepat belum bagian tubuh tumbuhan sama fungsinya? Boleh dicek lagi ya. Udah yakin? Ya. Oke, udah siap nanti untuk presentasi. Ya. Ini udah selesai nontonnya nak. Coba dicek lagi nanti menyajikan presentasinya seperti apa.
Dibaca-baca lagi nak. Ini dipahami lagi. Nah, ini masih ada nggak selain ini? Coba dia kan ada di sini. Dengan air dan makanan seluruh bagian tumbuhan. Tambah aja lagi. Boleh. Jelas aja garisnya tuh, nggak nampak. Bisa di sini, biar sama-sama bisa. Dicek lagi nak ya kerjanya udah betul atau belum, dicek lagi. Ini kelompok auditori. Nonton videonya udah selesai. Udah.
Cepat kan selesai kalau sama-sama diwarnai. Ini ada yang lain nggak fungsinya? Ada yang finish? Udah dicek nak? Ini kelompok auditori udah selesai ini? Oke, setiap kelompok udah selesai semua, nak? Udah yakin dengan apa yang kamu buat? Udah dicek lagi? Oke. Bentar ya, Ibu pinggirkan ini dulu. Boleh yang membelakangi putar lagi duduknya. Nah, setelah tadi semuanya berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, bekerja sama menyelesaikan tugas dalam kelompoknya masing-masing, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Kelompok yang pertama, siapa dulu yang mau menyajikan hasil diskusinya? Luar biasa, angkat tangan semua, mantap. Apa dulu lah? Kita cobalah dari visual dulu. Coba, kelompok visual boleh sajikan hasil diskusinya. Oke, peragakan ya. Kelompok lain, tolong diperhatikan. Didengarkan apa yang disampaikan teman yang presentasi. Nanti boleh kamu selesai temannya presentasi, jika ada yang mau ditanyakan atau memberi tanggapan boleh. Jadi tolong memperhatikan. Yuk kepada kelompok visual boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota Ketua Aisyah, Ulpa, Naila, Yusuf, Raihan. Bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Buah, tempat menyimpan cadangan makanan. Daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Batang, mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Akar, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah.
Oke. Dari yang disampaikan kelompok visual, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh Ananda Fadli? Bentar. Bentar, nak. Oke, bagaimana daun bisa membantu proses fotosintesis katanya? Ayo jelaskan lagi. Cahaya matahari. Dengan menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi. Dengar? Betul nggak? Dengan menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi, betul? Oke, ada pertanyaan lain? Ananda Abid, boleh? Fungsi akar, ayo dijawab. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau memberi tanggapan, boleh? Ananda Amira, boleh, ayo. Apa fungsi dari daun? Ayo. Tumbuhan membuat makanan. Tempat tumbuhan membuat makanan atau kita sebut dengan peristiwa apa? Fotosintesis. Tepat sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, untuk kelompok visual boleh ditutup dulu nak presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus yang meriah. Kelompok kedua, selanjutnya boleh kelompok kinestetik. Ayo. Yang lain memperhatikan ya, biar bisa memberi tanggapan atau pertanyaan nanti. Yuk. Yang lain boleh perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Kelompok Kinestetik Fadli Aryansyah dengan anggota Mirza, Abid, Nurfazira, dan Nadila. Juga saya sendiri. Kami akan menunjukkan hasil diskusi kami. Kami menempelkan beberapa fungsi dari tumbuhan. Boleh diangkat? Nah, yuk berlihat. Akar menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah, juga mengantarkan air dari akar ke seluruh bagian tumbuhan lainnya. Daun, tempat menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuh dan hidup. Batang, mengantarkan makanan dari daun ke seluruh tumbuhan lainnya. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, menjaga tanaman tetap kokoh dan membuat tanaman berdiri tegak dan kokoh. Bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Buah, melindungi biji, tempat cadangan makanan, dan juga alat bantu penyebaran biji. Oke. Segitu hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasi kelompok kinestetik ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh Ananda Akila? Semua tumbuhan tidak sama. Boleh? Ada yang mempunyai buah dan ada juga yang mempunyai bunga. Iya, dia bilang semua tumbuhan tidak memiliki bagian yang sama. Ada yang memiliki buah dan ada yang tidak memiliki buah. Kenapa? Ada yang tahu? Karena cara tumbuhan berkembang biak itu berbeda. Ada pertanyaan lain nggak? Boleh Ananda Aisyah. Apa yang terjadi jika salah satu bagian tumbuhan tidak berfungsi dengan baik? Jika salah satu bagian tumbuhan tidak berfungsi dengan baik, maka bagian tumbuhan itu akan kekurangan nutrisi dan bisa mati. Ya. Oke, jika salah satu bagian saja tidak berfungsi dengan baik, maka tumbuhan itu bisa mati atau kekurangan nutrisi. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok kinestetik, luar biasa presentasinya. Yuk, boleh ditutup, Nak. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk dulu.
Kelompok yang terakhir, satu lagi, yaitu kelompok auditori. Ayo, boleh presentasikan hasil diskusinya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya Akila, Perhatikan, anak. ketua dari kelompok auditori, dan anggota yaitu Amira, Bintang, Yadit, Nakia. Kami akan memberi keterangan nama pada bagian tanaman dalam kotak serta menjelaskan fungsinya. Di sini ada daun, bunga, buah, dan batang akar. Batang fungsinya menyalurkan hasil fotosintesis. Akar menyerap air dan mineral dari tanah. Sedangkan bunga alat perkembangbiakan. Daun tempat terjadinya fotosintesis. Buah menyimpan cadangan makanan. Oke, luar biasa. Ada yang mau ditanyakan nggak dari presentasi kelompok auditori? Boleh Nanda Fadli dulu, ayo. Apa fungsi bunga? Apa fungsi bunga? Ayo dijawab kelompok auditori. Fungsi bunga adalah alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan cukup jelas atau mau ditanyakan lagi? Cukup. Ada lagi yang lain? Ananda Zira, boleh? Jika tak terjadi peristiwa fotosintesis, katanya apa yang terjadi? Bagus pertanyaannya, ada yang bisa, ayo. Fotosintesis yaitu peristiwa apa tadi? Memasak makanan. Tak terjadi proses itu, apa yang terjadi pada tumbuhan? Tumbuhan akan mati. Tumbuhan akan mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa makan katanya, tak bisa tumbuh dan berkembang karena tak ada peristiwa fotosintesis. Kenapa bisa tak terjadi peristiwa fotosintesis itu? Pintar sekali Anda Rehan, karena dia tak mendapat cahaya matahari. Mungkin dia letak tumbuhannya di tempat yang gelap. Luar biasa, mantap. Yuk beri tepuk tangan tuh buat teman kita, luar biasa jawabannya, luar biasa. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Cukup? Oke, boleh kelompok auditori ditutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk dulu, ayo. Oke, dari hasil presentasi teman kita tadi udah kita ketahui bagian tubuh tumbuhan. Ada akar, apa lagi? Batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, sebelumnya Ibu minta tolong dulu kepada masing-masing ketua kelompok. Boleh nak bantu pajang hasil diskusinya di depan? Satu orang aja, ketua kelompoknya, ayo. Boleh bantu di sini. Oke. Bisa lebih tinggi nak? Tak sampai. Oke lah. Oke, jadi ini tadi hasil diskusi kelompok kita tentang bagian tubuh tumbuhan. Ini sekarang udah lemas lagi, ini kelihatannya udah lemas, udah sedikit kurang semangat ya. Kita ice breaking dulu biar tambah semangat. Sekarang aba-abanya, jika Ibu bilang suara pistol seperti apa? Jedor. Yang ketiganya jedor, jedor, jedor. Oke? Kalau suara bom, boom. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Suara pistol. Suara pistol. Suara pistol. Jedor, jedor, jedor. Suara bom, boom. Suara bom, boom. Suara bom, boom, boom, boom. Oke, luar biasa sekali anak-anak Ibu hari ini. Nah, anak-anak Ibu, apa-apa saja bagian tumbuh-tumbuhan yang telah kita pelajari tadi?
Ada akar, pintar. Batang, daun, bunga, biji, buah. Pintar sekali, luar biasa. Setiap bagian tubuhnya memiliki fungsi masing-masing. Akar fungsinya untuk iya, batang fungsinya untuk mengantarkan air dan nutrisi, daun untuk iya atau fotosintesis, buah untuk cadang makanan dan biji untuk melindungi biji juga. Kalau biji sebagai alat tunas baru atau sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Biar lebih paham lagi, yuk kita nyanyikan lagu tentang bagian tubuh tumbuhan. Lagu pembelajarannya kita nyanyikan sama-sama, nyanyi yang semangat sambil tepuk tangan. Jatuh nak, tiup angin. Oke, semangat ya, bentar. Sambil tepuk tangan nanti sama-sama. Oke. Yuk. Mari kita belajar bagian tumbuhan. Ada akar, batang, bunga, buah, dan daun. Itulah bagiannya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dari tanah. Batang yang mengantarkan ke seluruh bagian. Bunga perkembangbiakan, buah simpan makanan. Lalu daun berfotosintesis. Oke, luar biasa semuanya. Oke, bentar. Bentar ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Enggak? Oke, untuk menguji pemahaman anak-anak Ibu tentang materi ini, bagian tubuh tumbuhan, kita akan mengerjakan lembar evaluasi. Duduknya masih dalam kelompok yang sama, tapi kerjakan sendiri-sendiri. Bisa? Oke. Ini tak bekerja sama, nah ya. Ini mengerjakannya sendiri-sendiri. Boleh? Yuk. Boleh ditulis ya, dijawab. Oke. Boleh nak putar kursinya? Gak apa-apa, udah mau nulis kan? Tulis nama dulu. Tulis nama, dicek dan dicermati baik-baik ya nak ya. Oke, selamat bekerja. Boleh teliti dalam mengerjakannya, dibaca baik-baik. Baca baik-baik soalnya. Pakai pena ya nak ya.
Kerjakan sendiri-sendiri, jangan berdiskusi. Sendiri-sendiri ya, karena ini evaluasi untuk pribadi anak. Baca dengan teliti soalnya ya. Ada yang kurang jelas soalnya? Dicek lagi jawabannya nak ya. Kalau udah selesai dicek lagi, pastikan lagi udah atau belum. Bintang udah siap? Oke. Oke, kalau udah siap boleh nak masing-masing kelompoknya jadi tempatnya aja dikumpulkan. Udah yakin kan sama jawabannya? Biar ibu yang ambil kelompoknya. Oke. Baik anak-anak ibu, boleh putar lagi duduknya? Udah, duduk siap. 1, 2, 3, siap. Dari pembelajaran kita hari ini apa yang bisa kita simpulkan tentang bagian tubuh tumbuhan? Ada apa? Batang, ya. Akar, daun, buah. Oke, jadi setiap bagian tubuh tumbuhan itu memiliki fungsi masing-masing. Seperti akar, fungsinya menyerap air dan nutrisi. Kalau daun fungsinya apa? Untuk fotosintesis. Buah fungsinya untuk apa? Iya, untuk melindungi biji, cadang makanan. Terus fungsi batang apa? Untuk mengantarkan makanan atau nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, atau hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Udah jelas fungsinya masing-masing bagian tubuh tumbuhan? Udah. Anak-anak ibu, dalam pembelajaran ini tadi di awal kita udah membuat kesepakatan belajarnya mau seperti apa. Kalau diskusi harus kerjasama, kalau guru berbicara harus mendengar, seperti itu. Apakah itu berjalan? Ya. Efektif nggak untuk membuat kelas kita merasa nyaman dan tertib?
Efektif, Kak? Efektif, terlaksana dengan baik. Luar biasa untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Mantap. Jadi kesepakatan kita buat untuk kita patuhi biar kondisi kelas kita nyaman. Oke. Bagaimana menurut anak-anak Ibu pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan? Happy? Bagian kegiatan apa yang paling anak-anak Ibu sukai? Menempel, mewarnai, nonton video. Ada ide nggak untuk pembelajaran berikutnya biar lebih seru lagi? Apa? Belajar di luar, boleh, bagus, tepat sekali belajar di luar. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis tulang daun. Nanti kita akan keluar juga, bisa kita amati lingkungan sekitar kita. Nanti di rumah bawa juga 3 jenis daun. Untuk pelajaran IPAS selanjutnya, boleh searching juga di Google jenis-jenis tulang daun itu apa-apa saja. Oke, bisa anak-anak Ibu? Oke, kita pelajari bagian tubuh tumbuhan lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu sangat berharap sekali pembelajaran ini tidak hanya sekedar materi di kelas. Ya, tak hanya sekedar tahu apa itu tumbuhan, apa bagiannya, apa fungsinya. Tapi kita harus tahu, tumbuhan penting nggak untuk kita? Penting. Ya, banyak makanan yang kita makan itu berasal dari tumbuhan. Contohnya apa? Tomat, buah-buahan. Apalagi sayur-sayuran, bahkan makanan pokok kita seperti nasi, ubi, jagung itu semua berasal dari tumbuhan. Jadi penting bagi kita untuk menjaga apa? Tumbuhan ini nak ya. Nih, selain memahami fungsinya, kita juga harus menjaga kelangsungan hidup tumbuhan. Kita harus bersikap baik terhadap tumbuhan dengan cara merawat dan melestarikan tumbuhan di sekitar. Terbayang nggak jika nggak ada tumbuhan gimana? Tak ada oksigen, tepat sekali Ananda Aisyah. Apa Ananda Fadli? Bumi akan kekurangan oksigen karena tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita hirup. Apalagi makanan kita juga banyak berasal dari tumbuhan. Jadi kita jangan di kelas ini aja nak ya, di luar, di rumah, tolong nih nak ya, kita menjaga kelangsungan hidup tumbuhan dengan merawat dan melestarikan. Coba hargai keberadaan tumbuhan karena tumbuhan juga makhluk hidup seperti kita. Jadi tolong dihargai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang pembelajaran kita hari ini? Tak ada yang mau ditanyakan lagi? Ingat nggak? Besok bawa apa untuk IPAS selanjutnya? Daun. Berapa jenis? 3. Terus cari materi juga tentang jenis tulang daun. Dibaca-baca dulu di rumah. Jangan lupa bawanya. Kita mau belajar itu untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagian tumbuhan. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Semoga anak-anak Ibu semuanya memperoleh pemahaman bermakna yang bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa lestarikan apa? Tumbuhan. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.